Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Ziad Ramadan dengan NPM 2010 6312500066. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah e-book karya dosen saya berjudul Hard Money Revolution, Bitcoin vs atau duel bersama emas untuk menguasai ekonomi global. Nah, topik ini sangat relevan teman-teman karena sistem keuangan dunia sedang berubah cepat. Kita dulu mengenal uang fiat seperti rupiah, dolar, lalu euro. Tapi kini dunia mulai menoleh kembali ke emas sebagai penyimpan nilai tradisional sekaligus membuka jalan bagi Bitcoin sebagai penyimpan nilai digital baru. Mari kita bedah isi buku ini, bab demi bab, supaya kita benar-benar memahami bagaimana emas dan Bitcoin dipandang sebagai hard money di masa depan. Nah, langsung saja teman-teman. Kita di sini ada daftar isinya juga ya teman-teman tuh. Mana ya? Sebentar. Ini daftar isinya. Terus ini ada pengantarnya. Nah, kita langsung saja masuk bab satu ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk bab satu ini, sekarang kita masuk ke bab satu. Apa itu hard money? Hard money, bayangkan sebuah dunia di mana setiap lembar uang yang kita pegang hari ini bisa kehilangan nilainya besok. Nah, dunia di mana pemerintah dengan satu kebijakan saja bisa mencetak uang dalam jumlah triliunan, membuat harga barang-barang melonjak, lalu simpanan yang kita tabung selama bertahun-tahun menjadi tidak ada artinya. Inilah dunia uang fiat. Nah, sistem keuangan yang telah kita jalani selama puluhan tahun terakhir, namun ada sebuah konsep lain yang lebih tua, lebih kokoh, dan kini kembali bangkit, hard money. Hard money bukan sekedar uang, melainkan bentuk kekayaan yang memiliki nilai sejati. Ia tidak bergantung pada janji pemerintah, tidak bisa dicetak sesuka hati, dan tidak mudah dimanipulasi. Nah, sejarah manusia sudah lama mengenal hard money, dari barter sederhana di desa-desa kuno ke penggunaan garam, kerang, hingga logam mulia serta sebagai alat tukar. Dan puncaknya adalah ketika emas dan perak menjadi standar utama perdagangan antar bangsa, logam mulia ini dipilih bukan karena indahnya, tetapi karena sifat-sifatnya. Nah, langka, tahan lama, mudah dikenal, dan dinilai konsisten dari generasi ke generasi. Namun, pada tahun 1971, titik balik terjadi. Dunia melepaskan diri dari standar emas dolar Amerika yang sebelumnya dijamin oleh emas menjadi uang fiat murni. Sejak saat itu, negara-negara di dunia menggunakan uang kertas yang nilainya tidak lagi ditopang oleh aset nyata, dan sejak saat itu pula inflasi menjadi bagian tak terhindarkan dalam kehidupan kita. Nah, bab pertama buku ini mengajak kita merenung apakah sifat fiat adalah jalan terbaik ataukah kita sedang memasuki era baru, era kebangkitan kembali hard money dalam dua bentuknya, emas yang abadi dan Bitcoin yang revolusioner. Nah, ini ya teman-teman. Nah, sekarang di bab 2 ini, sebagai hard money tradisional, mari kita kembali ribuan tahun ke belakang. Bayangkan pasar di Mesir kuno, pedagang menjual gandum, rempah, dan kain. Apa yang mereka gunakan untuk transaksi emas dan perak? Sejak zaman itu, emas bukan hanya benda indah, tapi sebuah simbol kekayaan dan kepercayaan. Nah, emas memiliki daya tarik yang unik. Ia tidak berkarat, tidak hancur, dan tidak bisa diciptakan begitu saja. Sifat inilah yang menjadikan emas sebagai bentuk uang yang sempurna. Satu koin emas di tangan seorang pedagang Romawi memiliki nilai yang sama di pasar India, Tiongkok, atau Timur Tengah. Inilah kekuatan emas sebagai bahasa ekonomi yang universal. Bahkan ada sebuah contoh yang klasik, yang sering dikutip di masa Romawi kuno. Satu ons emas cukup untuk membeli toga.
ikat pinggang, dan sandal yang berkualitas. 2000 tahun kemudian, 1 ons emas masih cukup untuk membeli setelan jas lengkap yang elegan. Nah, nilainya tetap terjaga meskipun dunia berubah. Namun, emas juga punya sisi yang lemah. Bayangkan kita ingin mengirim emas dari Jakarta ke New York. Butuh kapal, butuh pengawalan, dan tentu saja biaya emas besar. Emas berat, sulit disimpan, dan rawan dicuri. Di era digital, emas terasa lambat dan tidak praktis. Tetapi meskipun memiliki keterbatasan emas, tetap bertahan. Bank-bank sentral masih menimbun emas sebagai cadangan devisa. Investor masih mengandalkan emas sebagai pelindung nilai ketika krisis melanda. Emas adalah simbol stabilitas dan meskipun dunia telah berubah, emas tetap menjadi jangkar yang menjaga sistem keuangan agar tidak hanyut dalam badai. Oke teman-teman, sekarang di sini ada Bitcoin Hard Money era digital. Lalu datanglah sebuah inovasi yang mengguncang dunia keuangan Bitcoin. Tahun 2008, krisis keuangan global mengguncang dunia. Bank-bank besar runtuh, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan kepercayaan terhadap sistem keuangan merosot drastis. Dari kegelapan itu muncul seorang tokoh misterius bernama Satoshi Nakamoto yang menuliskan sebuah white paper sederhana Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Nah, Bitcoin bukannya sekedar uang digital, ia adalah sebuah revolusi. Tidak ada bank sentral, tidak ada pemerintah, tidak ada perantara. Bitcoin berdiri di atas teknologi blockchain, sebuah buku besar digital yang transparan, tidak bisa dimanipulasi dan diawasi bersama ribuan komputer di seluruh dunia. Apa yang membuat Bitcoin begitu unik? Jumlahnya terbatas, hanya ada 21 juta Bitcoin selamanya. Tidak bisa dicetak lebih, tidak bisa ditambah. Nah, desentralisasinya, tidak ada satu pihak yang berkuasa, kekuasaan tersebar merata pada jaringan. Transparasi, transparasi dan setiap transaksi bisa dilihat, diverifikasi, dan tidak bisa dihapus. Portabilitas Bitcoin bisa dikirim dalam hitungan menit ke belahan dunia manapun, cukup dengan koneksi internet. Fleksibilitas satu Bitcoin bisa dibagi hingga 8 desimal, memungkinkan transaksi mikro hingga transaksi besar. Namun, sama seperti emas, Bitcoin juga tidak sempurna, harganya sangat fluktuatif dalam semalam. Nah, nilai Bitcoin bisa melonjak atau jatuh drastis. Proses mining membutuhkan energi yang sangat besar. Dan hingga kini, regulasi di berbagai negara masih belum seragam. Ada yang melarang dan ada yang mendukung. Ada pula yang masih ragu. Tapi, satu hal yang jelas, Bitcoin telah mengubah cara kita memandang uang. Ia membuka pintu ke masa depan di mana uang tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah, melainkan dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat global. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4 yang dimana perbandingan Bitcoin dan emas. Oke. Sekarang mari kita dudukkan emas dan Bitcoin berdampingan. Dua sosok raksasa di dunia moneter. Satu berasal dari zaman kuno, yang lain lahir dari dunia digital modern. Emas adalah veteran yang sudah ribuan tahun menjadi standar kekayaan. Bitcoin adalah pendatang baru, lahir dari krisis dan teknologi blockchain. Jika kita bandingkan, emas unggul dalam satu hal, kestabilan sejarah, nilainya terjaga sepanjang waktu. Ia tidak mengenal fluktuasi liar seperti Bitcoin. Orang tua, kakek, hingga leluhur kita mengenal emas sebagai simbol kekayaan yang aman. Namun, Bitcoin menawarkan sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan emas: portabilitas global dan kecepatan transfer. Nah, bayangkan jika mengirim 10 emas kilogram dari Jakarta ke New York, ribet, mahal, dan beresiko. Dibandingkan dengan Bitcoin yang cukup satu aplikasi kirim alamat wallet dan miliaran rupiah bisa berpindah dalam hitungan menit. Keduanya sama-sama tahan inflasi, tapi dengan cara berbeda. Nah, emas terbatas secara alami, hasil tambangnya tidak bisa melonjak tiba-tiba, teman-teman. Bitcoin terbatas secara matematis, jumlah maksimumnya pun adalah 21 juta titik. Namun,
Volatilitas Bitcoin merupakan banyak orang ragu. Harga emas naik turun dengan tenang seperti gelombang laut yang stabil. Bitcoin sebaliknya seperti badai. Dalam satu hari bisa naik 20%, lalu keesokannya harinya bisa anjlok 30%. Kesimpulannya, keduanya adalah hard money, tetapi dengan kepribadian yang sangat berbeda. Emas konservatif, nah Bitcoin adalah progresif. Nah, begitu teman-teman. Oke, sekarang di bab 5 ini Bitcoin dan emas melawan fiat money. Fiat money, uang kertas yang kita gunakan sehari-hari, tampaknya menjadi pihak yang terjepit di antara dua kekuatan besar ini. Sejak dilepaskan dari standar emas pada tahun 1971, fiat money semakin kehilangan kekuatan sejatinya. Pemerintah dan bank sentral bisa mencetak uang tanpa batas. Hasilnya inflasi. Harga barang naik, daya beli masyarakat menurun, dan kekayaan kita perlahan tergerus. Disinilah emas dan Bitcoin hadir sebagai alternatif. Emas dengan sejarah panjangnya tetap menjadi pelindung nilai utama. Bank-bank sentral menyimpan sebagai cadangan devisa, seolah-olah itu adalah sabuk pengaman terakhir dalam sistem keuangan global. Bitcoin dengan teknologinya menawarkan solusi baru. Ia tidak bisa mencetak, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa digunakan oleh siapa saja tanpa perlu izin dari pihak manapun. Keduanya meskipun berbeda zaman, sama-sama menantang dominasi fiat money. Nah, lalu di sini ada adopsi global. Mari kita lihat bagaimana dunia merespon kedua untuk hard money ini. Nah, emas tetap menjadi aset global. Negara-negara besar seperti China, Rusia, dan India itu terus menambah cadangan emas mereka. Mereka tahu emas adalah jaminan terakhir jika terjadi krisis global atau perang mata uang. Di sisi lain, Bitcoin mulai memasuki panggung global tahun 2021. El Salvador menjadi negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Langkah ini disorot dunia, dan meskipun kontroversial, itu menjadi sinyal bahwa Bitcoin tidak lagi dianggap sekedar mainan spekulan. Nah, tidak hanya negara, perusahaan besar pun ikut masuk. Tesla pernah membeli Bitcoin senilai miliaran dolar. MicroStrategy bahkan menjadikan Bitcoin sebagai cadangan utama perusahaan. Layanan keuangan seperti PayPal dan Square membuktikan jalan bagi jutaan orang untuk membeli dan menggunakan Bitcoin. Dari dunia perlahan berubah. Yang dulu dianggap menjadi eksperimen kini mulai diakui. Nah, lalu di sini ada bab 7, hard money dalam krisis. Krisis selalu menjadi momen ujian bagi setiap bentuk uang. Mari kita lihat emas. Pada saat krisis 2008, ketika pasar saham runtuh dan bank-bank besar goyah, harga emas justru melonjak. Orang berbondong-bondong membeli emas sebagai aset aman. Dalam sejarah, emas selalu tampil sebagai safe haven, pelindung kekayaan ketika segalanya kacau. Bitcoin meski baru juga mulai membuktikan dirinya. Di negara-negara seperti Venezuela dan Lebanon, di mana mata uang lokal hancur karena hiperinflasi, ya teman-teman. Nah, masyarakat menggunakan Bitcoin untuk bertahan hidup. Mereka menukar uang lokal yang tidak berharga dengan Bitcoin agar bisa tetap membeli barang pokok. Saat pandemi COVID-19, pasar keuangan global guncang. Awalnya harga Bitcoin sempat jatuh, namun dalam beberapa bulan Bitcoin pulih lebih cepat daripada banyak aset lainnya. Bahkan mencetak rekor hingga harga baru. Krisis telah membuktikan baik emas maupun Bitcoin punya peran penting sebagai pelindung nilai. Oke, di sini ada teknologi dan inovasi. Kalau emas lebih banyak bergantung pada sejarah, maka Bitcoin bertumpu pada teknologi. Bitcoin tidak berdiri sendiri. Di belakangnya ada blockchain, lalu teknologi yang memungkinkan catatan transaksi bersifat transparan, aman, dan tidak bisa diubah. Blockchain menjadi revolusi di banyak bidang keuangan, kesehatan, logistik, bahkan pemerintahan. Nah, inovasi terus berlanjut. Lightning Network muncul mengatasi masalah kecepatan transaksi Bitcoin. Dengan teknologi ini, Bitcoin bisa digunakan untuk pembayaran sehari-hari dan biaya hampir nol dan kecepatan instan. Nah, sementara emas, meskipun nilai tradisionalnya juga ikut beradaptasi, kini ada tokenisasi emas, di mana emas fisik
disimpan di brankas, tapi sertifikat digitalnya bisa diperdagangkan secara online. Secara aset kripto ini membuat emas lebih liquid, lebih portable, dan lebih mudah diakses. Dengan teknologi, baik emas maupun Bitcoin menemukan cara baru untuk tetap relevan di abad ke-21 ini. Nah, ini ada masa depan hard money. Apa jadinya masa depan? Apakah Bitcoin akan menggeser emas atau emas akan tetap berkuasa? Buku ini memberi pandangan yang menarik. Mungkin soal siapa yang menang tetap soal koeksistensi. Emas akan menjadi aset stabil, cadangan nilai yang dipegang negara mulai institusi. Bitcoin menjadi emas digital, alat transaksi global yang cepat, transparan dan fleksibel. Bayangkan dunia di mana orang bisa menyimpan emas yang ditokenisasi sekaligus Bitcoin dalam dompet digital mereka. Satu untuk stabilitas, satu untuk fleksibilitas. Inilah masa depan harmoni. Nah, lalu bab di sini kita akan memasuki bab 10. Nah, di bab 10 ini tantangan dan peluang. Namun tentu saja jalan menuju masa depan itu tidak mulus. Bitcoin menghadapi tantangan regulasi yang banyak pemerintah masih ragu atau bahkan melarang penggunanya. Harganya juga yang volatil. Nah, membuat sebagian orang menganggapnya terlalu beresiko. Belum lagi isu konsumsi energi yang sering jadi bahan kritik. Emas pun tidak bebas masalah. Ia sulit disimpan, butuh biaya tinggi, dan tidak praktis untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari. Tapi di balik tantangan itu, ada peluang besar. Investor kini bisa memadukan keduanya, emas untuk stabilitas, Bitcoin untuk pertumbuhan. Oke teman-teman ya. Di sini adalah bab 11-nya. Di bab 11 ini adalah studi kasus. Beberapa studi kasus nyata memperkuat argumen buku ini. El Salvador, negara kecil yang berani mengambil resiko dengan menjadikan Bitcoin alat pembayaran sah. Nah, MicroStrategy ini perusahaan yang menjadikan Bitcoin sebagai cadangan utama, bahkan berutang miliaran dolar untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Bank sentral Rusia dan Cina terus menambah cadangan emas untuk melindungi diri dari dominasi dolar. Nah, krisis Venezuela, rakyat yang kehilangan harapan pada mata uang lokal beralih ke Bitcoin untuk bertahan hidup. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana emas dan Bitcoin benar-benar digunakan di dunia nyata, bukan sekedar teori. Nah, begitu teman-teman. Nah, di sini adalah bab 12-nya, panduan praktis. Nah, buku ini tidak hanya berbicara teori, tapi juga memberi panduan bagi individu yang jangan taruh semua kekayaan di fiat, diversifikasikan dan simpan sebagai dalam emas. Sebagian dalam Bitcoin, gunakan brankas untuk emas, gunakan cold wallet untuk Bitcoin. Bagi investor institusional, pikirkan ulang strategi cadangan aset. Dunia tidak bisa lagi hanya bergantung pada dolar atau obligasi pemerintah. Panduan ini sederhana tapi relevan karena memberi secara praktis menghadapi ketidakpastian global. Dimensi sosial dan budaya ada di bab 13. Uang bukan hanya soal ekonomi, ia juga soal budaya dan psikologi manusia. Generasi muda yang lahir di era digital lebih percaya pada Bitcoin. Mereka melihatnya sebagai bagian dari gaya hidup cepat, global, dan bebas dari kontrol. Generasi lama lebih percaya emas. Mereka melihat emas sebagai sesuatu yang nyata, bisa disentuh, dan sudah terbukti sepanjang sejarah. Perbedaan ini mencerminkan perubahan budaya. Pilihan antara emas dan Bitcoin bukan hanya soal investasi, tapi juga soal pandang hidup. Nah, di bab 14 ini adalah filosofi dan etika. Bab ini membawa kita lebih dalam. Bitcoin mengangkat nilai kebebasan finansial. Ia menolak dominasi pemerintah, memberi kendali penuh pada individu atas kekayaannya. Tapi di balik itu semua ada dilema etis. Apakah benar uang harus sepenuhnya bebas dari regulasi? Bagaimana jika digunakan untuk kejahatan? Emas di sisi lain merepresentasikan tradisi dan warisan. Ia adalah simbol stabilitas peradaban, tapi ia juga membawa masalah. Penambangan emas sering merusak lingkungan, menimbulkan konflik, dan menelan korban. Dengan kata lain, baik Bitcoin maupun emas punya sisi etika harus dipertimbangkan. Nah, lalu di sini ada bab 15 yang visi 2050. Mari kita melompat ke tahun 2050. Dunia seperti apa yang nanti akan kita temui? Buku ini memprediksi bahwa dunia akan memasuki era
Uang fiat tidak akan hilang, tapi perannya akan berkurang drastis. Hard money, emas dan Bitcoin akan menjadi pilar utama. Negara-negara mungkin akan menggunakan emas tokenisasi sebagai cadangan, sementara masyarakat global menggunakan Bitcoin untuk transaksi lintas negara. Geopolitik pun akan berubah. Negara yang menguasai hard money akan punya kekuatan ekonomi terbesar. Mungkin Amerika Serikat tidak lagi mendominasi dengan dolar. Mungkin Cina dengan cadangan emasnya atau bahkan negara kecil yang berani mengadopsi Bitcoin akan naik ke panggung utama. Visi 2050 adalah dunia di mana emas dan Bitcoin berjalan berdampingan dan menciptakan sistem keuangan yang stabil. Nah, dari bab 1 hingga bab 15 kita melihat perjalanan panjang hard money dari emas kuno hingga Bitcoin modern. Emas memberi kita stabilitas teruji sejarah, Bitcoin memberi kita kebebasan finansial di era digital. Keduanya bukan musuh melainkan pelengkap. Bersama-sama mereka membentuk fondasi baru bagi ekonomi global. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi bagaimana kita memanfaatkan keduanya untuk melindungi dan menumbuhkan kekayaan kita di masa depan. Terima kasih sudah menyimak video yang telah saya review ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Apabila telah menyinggung kata-kata teman-teman semua yang telah menonton ini, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.